nih Miss, apa kabar Miss Berlin? Baik, kalian apa kabar? Baik Miss. Baik. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 51. Seringkali anak menjadi korban dalam masalah rumah tangga, padahal banyak orang yang ingin memiliki anak. Tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah. Oke, di bab pertama kita akan membahas sakit hati ke suami. Istri coba bunuh anak tiri. Apa-apaan ini? Motif pelaku melakukan karena sakit hati dengan suaminya yang kemudian dilampiaskannya kepada anak tirinya. Pelaku membunuh anak tirinya dengan racun tikus alias rakus. Gila juga ya nih ibu-ibu ya. Kayaknya stres juga nih orang nih ya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Nah, anak-anak tuh gimana ya supaya tahu bahwa orang tua sambungnya itu emang beneran sayang sama dia? Itu caranya gimana? Nggak bisa, anak kecil nggak bisa mendeteksi. Tapi kadang-kadang anak kecil bisa juga sih mendeteksi. Misalkan dia tahu bahwa orang ini nggak tulus atau orang ini jahat gitu ya. Pasti nggak mau ikut. Biasanya anak kecil ya kalau dipangku atau gimana tuh biasanya dia nggak mau ikut. Tapi kalau tiba-tiba dia nempel, mau gitu kan, diem. Nah itu biasanya hati orang itu tulus. Kalau tiba-tiba nggak mau, rewel tuh biasanya seperti itu. Berarti kan itu harusnya itu tugas bapak kandungnya yang memastikan bahwa calon ibunya itu beneran sayang sama anaknya. Ya harusnya. Tapi kan karena bapaknya kan mungkin selama ini juga ngedapetin perlakuan yang baik gitu loh dari istrinya tiri ini gitu loh. Dia selama ini selalu mendapatkan perlakuannya baik ya. Mungkin menurut dia juga nggak mungkin istri gue bakal jalan sama anak gue. Mungkin bapak itu berpikirnya seperti itu. Tapi kan nggak tahu di balik itu ternyata ada kejahatan dalam diri seorang ibu tiri. Tapi tidak semua ibu tiri itu jahat, harus diingat. Emang ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota ya, Mas? Kayaknya ibu kota lebih kejam daripada ibu kos. Oke anakku, di bab 1 kita udah selesai. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Poligami dan telantarkan anak. Oknum di Sumeneb dipecat. Polres Sumeneb memberhentikan dengan tidak hormat seorang oknum anggotanya yang terbukti menelantarkan anggota keluarganya. Oknum tersebut melanggar aturan karena poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Waduh. Jangan beginilah, jangan poligami lah ya. Kalau kalian merasa tidak puas dengan istri kalian saat ini, ceraikan saja. Cari yang bisa memuaskan kalian, ya. Jangan dipoligami, kasihan. Miss, nanya Miss, kira-kira setiap perusahaan harus memecat karyawannya nggak yang selingkuh? Nggak harus lah, apa hubungannya memecat karyawan yang selingkuh? Kalau cuma karena selingkuh sama cewek yang di luar pekerjaannya, is okay, why not? Itu kan bukan urusan bosnya, ngapain bosnya ngurusin sampai ke situ kan? Itu jadi dia dipecat orang-orang ini karena dia poligami atau menelantarkan keluarganya yang sah? Nah, satu poligami, ya kan? Kalau jika oknum yang sudah menikah sah dengan seorang istri sampai dia poligami tanpa sepengetahuan kantor dan istri sahnya, itu wajar aja dipecat. Oke, kita lanjut ke bab 3 ya guys. Membahas rektor Unri polisikan langsung mahasiswa yang kritik biaya kuliah mahal. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau Unri, Karik Anhad, dilaporkan kepada Polda Riau terkait ITE setelah bikin konten video terkait kritik biaya kuliah mahal. Laporan itu ternyata dibuat langsung rektor Unri. Ini kenapa? Salahnya di mana anak ini? Anak ini kan cuma mengutarakan pendapat. Itu kan si anak itu sampai bikin video sampai viral kan. Apakah semahal itu gitu biaya pendidikan di Indonesia gitu, Miss? Sebenarnya nggak mahal sih. Tergantung kamu kalau ngambil sekolah yang bener aja. Nggak ada yang mahal kuliah tuh. Yang mahal tuh ya. Sebenarnya. Ada tips gak Miss buat nyampain kritik biar gak dilaporkan kritik yang baik itu kayak gimana? Sebenarnya sih nggak ada yang salah sih. Makanya Miss juga bingung juga gitu loh. Ini kan hak asasi manusia ya kan. Hak mereka mau mengutarakan apa. Kenapa yang di sini nggak terima gitu loh. Hak mereka lah mau mengkritik apapun itu, tapi kritiknya yang bagus. Dia bilang aja, kenapa Pak kok mahal banget sih? Kan kasihan dong anak-anak yang di bawah standar kemampuannya buat bayar kuliah atau biaya sekolah. Padahal dia kan ingin pinter, tapi ternyata biayanya tidak mencukupi. Harusnya bisa nggak sih dikasih keringanan, jangan melebihi batas kemampuan orang-orang yang menengah ke bawah. Seperti itu sih nggak masalah. Oke, kita lanjut ke bab akhir ya.
Kita ambil kesimpulannya. Membesarkan anak tidaklah mudah. Memang karena butuh biaya yang sangat banyak. Tapi jangan jadikan anak sebagai korban dalam rumah tanggamu. Oke? Jadi kalian mesti jaga anak kalian baik-baik. Oke? Jangan sampai kalian tuh stres terus pelampiasannya ke anak, itu jangan. Ya, karena pada saat kalian tua itu yang merawat kalian tuh juga anak kalian sendiri. Oke, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi